Fisiologi Tumbuhan Acara 4 dengan judul Pengenalan Pupuk, Transportasi Air pada Tumbuhan, dan Hidroponik. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati aneka jenis pupuk, mengetahui fungsi hidroponik sederhana, dan membuktikan adanya transportasi pada tumbuhan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengenalan pupuk. Terdapat beberapa bahan yang kita perlukan dalam kegiatan ini, antara lain pupuk HCl, pupuk TSP, pupuk Gandasil D dan Gandasil B, pupuk kompos dan pupuk PM4 dan pupuk urea. Kegiatan pengenalan pupuk dilakukan dengan mengamati warna dari pupuk. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada tabel 1, yaitu tabel hasil pengamatan pupuk. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pertama yaitu pengertian dari pupuk. Menurut Atmojo 2017, pupuk merupakan zat-zat atau unsur hara yang biasanya diberikan atau ditambahkan pada media tanam untuk meningkatkan kadar unsur hara yang penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Berdasarkan bahan penyusunnya, pupuk dapat dibagi menjadi 3, yaitu pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati. Menurut Lingga dan Marsono 2008, pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari makhluk hidup. Sedangkan menurut Dewanto dan kawan-kawan 2013, pupuk anorganik merupakan pupuk hasil proses rekayasa kimia. Menurut Kartikawati dan kawan-kawan 2017, pupuk hayati merupakan pupuk biologi aktif yang terdiri dari mikroorganisme yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel 1, didapatkan bahwa pupuk TSP memiliki warna abu-abu dengan bentuk butiran. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Lingga dan Marsono 2008 yang menyatakan bahwa TSF atau triple superfosfat merupakan pupuk fosfat yang memiliki warna abu-abu dengan bentuk butiran atau granulated. Selanjutnya, pupuk HCl ditunjukkan dengan adanya bentuk butiran kristal berwarna merah pucat. Hal tersebut sesuai dengan teori swadaya pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa pupuk HCl memiliki bentuk kristal dengan warna merah pucat. Pupuk Gandasil menunjukkan warna kehijauan dengan bentuk serbuk dan pupuk Gandasil B menunjukkan warna kemerahan berbentuk serbuk. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Amin 2014 yang menyatakan bahwa Gandasil D memiliki warna kehijauan dan Gandasil B memiliki warna kemerahan. Berdasarkan hasil pengamatan pupuk kompos menunjukkan warna kecoklatan dengan bentuk tidak beraturan. Hal tersebut sesuai dengan teori Riwandi dan kawan-kawan 2015 yang menyatakan bahwa pupuk kompos merupakan pupuk yang berasal dari sisa biomasa tumbuhan atau hewan yang terbentuk tidak beraturan dan memiliki warna kecoklatan. Pada hasil pengamatan pupuk EM4 menunjukkan warna kecoklatan dengan bentuk cair. Hal tersebut sesuai dengan teori Siswati dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa pupuk EM4 diformulasikan dalam bentuk cairan berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya, pupuk urea pada pengamatan menunjukkan warna putih dengan bentuk serbuk. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Mayesi 2010 yang menyatakan bahwa pupuk urea pale memiliki bentuk serbuk berwarna putih. Selanjutnya, kegiatan kedua yang dilakukan adalah transportasi air pada tumbuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain pisau, gelas atau wadah, sawi putih, air, dan 3 pewarna makanan. Kegiatan transportasi air pada tanaman dilakukan dengan batang bagian bawah dari sawi putih dipotong dengan pisau. Lalu, pewarna makanan diteteskan sebanyak 10 tetes, kemudian ditambahkan dengan air. Pewarna yang digunakan itu adalah pewarna makanan karena molekul yang ada pada pewarna makanan mudah larut dan mudah diserap oleh tumbuhan. Pewarnaan dilakukan melalui batang atau tangkai dari sawi putih dengan memanfaatkan adanya proses transportasi pada tumbuhan. Sawi putih dimasukkan ke dalam wadah berisi air dan pewarna hingga sebagian batang sawi putih dapat terendam. Pengamatan dilakukan setelah dibiarkan selama 6 jam dan 24 jam. Tanaman difoto dan diamati. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebelum, setelah dibiarkan 6 jam, dan setelah dibiarkan 24 jam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan.
Menurut Pitono dan Makono pada tahun 2012, transportasi tumbuhan merupakan sistem pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengambil dan mengeluarkan zat dari keseluruhan bagian tumbuhan. Yang didapatkan ditunjukkan bahwa adanya transportasi air yang dilakukan oleh sawi yang terlihat oleh adanya perubahan warna. Perubahan warna terjadi akibat sawi mengambil air yang sudah terwarnai oleh pewarna makanan, sehingga sawi memiliki warna yang sesuai dengan pewarna makanan yang diberikan. Kegiatan ketiga yang dilakukan adalah hidroponik sederhana. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan hidroponik sederhana adalah yang pertama 3 buah botol plastik bekas, gunting, dan pisau. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk hidroponik sederhana itu bawang merah, air PDAM, air cucian beras, dan air minum. Kegiatan hidroponik sederhana dilakukan dengan bagian kepala botol dipotong dan ditaruh secara terbalik. Ketiga botol masing-masing diisi dengan air minum, air PDAM, air cucian beras, dan kemudian diberi label sesuai isinya. Penggunaan 3 jenis air yang berbeda berguna untuk mengetahui kandungan mineral dan zat organik terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik. Bagian bawang dipotong, kemudian diletakkan pada bagian tutup botol hingga menyentuh bagian air. Bagian pangkal dan ujung bawang merah dipotong untuk memberikan ruang bagi akar dan tunas untuk tumbuh. Kemudian pertumbuhan bawang diamati selama 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada minggu pertama belum terdapat pertumbuhan. Sedangkan pada minggu kedua, pada air PDAM dan air cucian beras belum ditemukan adanya pertumbuhan akar. Sedangkan pada air minum sudah ditemukan pertumbuhan akar. Pada minggu ketiga, belum ada terlihat pertumbuhan pada air PDAM, pada bawang merah yang tumbuh pada air PDAM, sedangkan pada air cucian beras, bawang merah telah busuk. Dan pada air minum, bawang merah sudah memiliki akar yang lebih panjang daripada minggu sebelumnya. Berdasarkan hasil pengamatan, bawang merah dengan media air PDAM tidak mengalami pertumbuhan. Menurut Rajab 2016, air PDAM sukar terdapat kandungan mineral akibat adanya proses penjernihan, filtrasi, serta pengendapan. Selain itu, air PDAM juga telah ditambahkan klorin untuk membunuh mikroba, sehingga tidak terdapat mikroba yang dapat membantu pertumbuhan dari tumbuhan. Klorin pada air PDAM juga dapat meracuni tanaman. Kemudian, pada bawang merah dengan media air cucian beras tidak mengalami pertumbuhan dan terjadi pembusukan. Menurut Suwardi dan kawan-kawan 2020, air cucian beras mengandung banyak zat yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Namun, pemberian air cucian beras sebagai super zat hara dapat efektif jika pemberian dilakukan dengan penyemprotan pada tanaman. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum ini adalah yang pertama, terdapat berbagai jenis pupuk antara lain pupuk HCl, TSP, pupuk gandasil D, pupuk gandasil B, pupuk kompos, pupuk EM4, dan pupuk urea. Kemudian yang kedua, prinsip hidroponik sederhana adalah menumbuhkan tanaman dengan media selain tanah yang didukung dengan pemberian unsur hara. Yang ketiga, transportasi air terbukti dengan adanya perubahan warna daun. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Terima kasih.